Kembali lagi sama saya di tugas 3 anti korupsi. Nama Winda Widya Lestari AMDK, angkatan ke-20, nomor absen 30, pengampu Menteri Buya Nurmahlia SSTMKes. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara panjang. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Jenis korupsi. Ada 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Bukti ekstraaktif adalah korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal yang dihargai. Korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Korupsi nepolistik adalah korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Korupsi autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan dan kepengetahuan dan pengalamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Korupsi suportif adalah korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi lain. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Jenis-jenis tersebut diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 371. Dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Nilai-nilai anti korupsi diperkenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, disosialisasikan ke masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu. Ada nilai-nilai anti korupsi yaitu 1. Kejujuran, 2. Kedisiplinan, 3. Kepedulian, 4. Tanggung jawab, 5. Kerja keras, 6. Kesederhanaan, 7. Kemandirian, 8. Keberanian, 9. Keadilan. Terapkan 9, hindari 7. 9 nilai anti korupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan adil. Ketujuh, kelompok tipikor. Yang dihindari adalah kelompok tipikor: merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Integritas. Saat Anda telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas mencari solusi terhadap fenomena korupsi.
Tunas integritas, sebuah gagasan yang diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengenai pimpinan dan pegawai yang dibekali dengan nilai-nilai integritas atau nilai pendidikan anti korupsi, sehingga diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan atau AP di lingkungan kerja. Contoh dari implementasi anti korupsi adalah kesederhanaan, kerapian, dan ketepatan waktu. Kedisiplinan waktu sebagai integritas kita sebagai ASN, dan rasa tanggung jawab atas pekerjaan kita. Sekianlah contoh dari implementasi anti korupsi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.